Allah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para bini sepuh, tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah mushola al-muwahhidin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir di mushola yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Marilah kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya, masih menganugerahkan kepada kita rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yang nanti dua nikmat ini akan kita bawa di hadapan Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang alhamdulillah kesemua nikmat tersebut, baik nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta nikmat iman, dapat kita gunakan, kita manfaatkan dan kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, imam ummah wajul karamah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menghidupkan dan menggali sunnah-sunnahnya Rasulullah di mushola yang kita cinta ini. Dengan perjuangan kita melangkahkan kaki kita ke mushola, kemudian kita niat silaturahim, duduk pengajian thalabul ilmi, mudah-mudahan dengan perjuangan ini kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal dan akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatul ujbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa mohon keikhlasannya sebelum kita mengkaji kitab malam hari ini. Kitab yang akan kita kaji yaitu kitab An-Nasaiduniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Husaini Al-Atrabi As-Syafi'i. Mudah-mudahan nanti selesai mengaji ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin syari'ah ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsadul qabul bila hadratul Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan al-marhum al-maghfurlah Muhammad Mastura bin Hamzah wa rasulihi wa quluhi khususan al-Habib Syekh Salim Maratas rasulihi wa quluhi khususan al-Habib Saleh bin Muslim al-Habib Syaitan rasulihi wa quluhi khususan al-Habib Abdul Rahman bin Al-Syegab rasulihi wa quluhi khususan al-Habib Hamid bin Alwi bin Qudus rasulihi wa quluhi khususan al-Imam Syekh Syiar rasulihi wa quluhi khususan al-Imam bin ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, inna li ahlil khairi alamatun ya'rifuna biha
sidqul hadisi wa ada'ul amanati wa silatul rahim wa qillatil fahri wal khayali wa rahmatul du'afa wa badul ma'rufi wa husnul khulqi. Pada pertemuan hari ini atau saat ini ada ungkapan dari seorang ahli sufi, ahli ibadah, ahli zikir, dan banyak ungkapan-ungkapannya mengandung hikmah, mengandung pelajaran bagi kita, dan banyak menjadi rujukan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna li ahli khair alamatun ya'rifuna biha. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat baik, atau dalam kitab ini menyebutnya dengan ahlul khair. Ahlul khair. Biasanya kalau kita menjadi musyahadah atau menyaksikan orang meninggal, biasa kadang ada apa begini, ishadu ala hajil janajah min ahlil khair. Jawaban apa? Khair. Nah, ini namanya ahlul khair. Nah, ternyata ada tanda-tandanya. Alamatun ya'rifuna biha. Ada tanda-tanda yang kita kenal sebagai ahlul khair. Jadi kalau seandainya ada tanda-tanda ini, kemudian nanti orang ini meninggal dunia, dan ketika disaksikan ishadu ala ajil janajah min al khair, langsung kita mikir nih, ini orang ini ada nggak tanda-tandanya? Kalau tanda-tandanya ada nih dalam ungkapan Al-Imam Hasan Al-Basri, itu bisa jadi orang ini termasuk ahlul khair. Nanti biasanya kalau udah khair, orang yang berbuat baik, dalam hidupnya baik, biasanya termasuk ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sederhanakan kalimatnya, ada tanda-tanda ahlul khair di dunia yang kita kenal. Yang pertama, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, adalah sidqul hadis. Sidqul hadis itu maknanya seperti ucapan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sama itu kalau beliau ungkapan dengan namanya sidqul lisan. Tetapi Al-Imam Hasan Al-Basri menggunakan dengan kalimat sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Hadis itu maknanya ucapan. Kayak hadis Nabi itu, hadis berarti ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ini jujur dalam hidupnya, memiliki kejujuran, maka dia itu nanti kalau meninggal dunia berhak mendapatkan syahadah, mendapatkan saksian sebagai ahlul khair. Ini kenapa ditaruh pertama? Karena yang namanya sidqul hadis ini susahnya luar biasa. Jujur dalam ucapan ini susah. Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan julukan namanya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, salah satu sifat orang yang dipercaya itu adalah jujur dalam ucapan. Kadang-kadang kita aja nih sebagai suami itu kadang-kadang suka bohong sama istri. Jujur ya, bener kan? Iya. Kadang-kadang kita kadang-kadang suka bohong. Hari ini berapa Pak gajiannya? Ini saya dapat 200.000, padahal dapat 300.000.
yang 100.000 kita umpetin. Berarti kita nggak jujur. Ya kadang-kadang kita mikirnya kalau kita kasih semuanya ntar saya baru beli rokok bagaimana nih, gitu ya. Itulah yang namanya sidqul hadis. Sidqul hadis ini dasarnya dari sidqul qalbi, hati yang jujur, dari hati keluar dari mulut, namanya sidqul lisan atau sidqul hadis, omongannya jadi jujur. Dari omongan kemudian namanya sidqul arkan, perbuatannya juga jujur. Ini harus kompak ketiga-tiganya, hati, lisan, perbuatan. Jadi yang namanya sidqul hadis itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi hatinya juga jujur, omongannya juga jujur, perbuatannya juga jujur. Kadang-kadang begini, dia mah antara omongan sama perbuatan beda. Ya, dia mau ngomongnya bagus banget, ngomong bagus, tetapi perbuatannya beda. Nah, kadang-kadang orang nilai begitu, antara omongan sama perbuatan bertolak belakang. Kalau hati nih nggak bisa nilai, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itu menilainya dari zahirnya. Ada ungkapan al-insan yahkumu bizahir, wallahu yahkumul bil batin. Manusia itu bisa menilai dari yang zahir-zahirnya, yang kelihatan, tetapi Allah menilai dari yang batin. Ini orang ikhlas apa enggak, jujur apa enggak, lillahi ta'ala apa enggak, dia melakukannya karena Allah atau karena apa. Ini semata-mata yang nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan, omongan. Nah, kadang-kadang omongan dipegang sama manusia, janji, ucapan, pembicaraan. Kadang-kadang juga ada ikrar di mulutnya, dipegang sama orang. Dia janji ini katanya mau begini. Tapi orang lihatnya itu yang ketiga adalah perbuatannya. Maka sidqul hadis ini itu mengandung 3 komponen: hati, lisan, dan perbuatan. Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu di bibir, di hati juga sama, itikad, di akidah. Nah, lalu dari hati yang sudah beritikad kemudian bibir ucapkan syahadat, kita butuh bukti. Kata Nabi, al-iman laisal iman bitamanni. Yang namanya iman itu bukan hanya konsep, bukan hanya sekedar omongan. Walakinal iman ma waqara fi qalbi wa sadaqahu bil amal. Yang namanya iman itu di samping ada yang mantap dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Buktinya mana? Kita sholat, ini bukti nih, saya Islam, saya syahadat. Kemudian apa buktinya? Ternyata dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat baik. Berarti antara iman sebagai itikad, lisan sebagai ucapan, buktinya nggak ada. Nah, inilah perlu ada namanya bukti, wasadaqahu bil amal. Buktikan iman kita itu dengan perbuatan. Dia sholat, dia ibadah, dia berbuat baik, dia infak, dia zakat. Pokoknya kebaikan-kebaikan itu sebagai bukti dari imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jadi tanda orang itu baik adalah sebagai al-khair, dia sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Yang kedua, wa adaul amanah, itu orangnya amanah, menepati amanah. Apa amanah? Jadi amanah itu
dalam Al-Quran. Tadi saya nyari ayatnya, udah ketemu tadi supaya saya hafalin. Jadi Allah itu ngasih amanah pada gunung. Gunung nggak kuat sampai meletus di gunung dalam Al-Quran. Dikasih kepada laut, laut bergejolak, nggak kuat amanah dari Allah. Akhirnya amanah itu diberikan kepada manusia. Adul amanah, kita ini dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanahnya disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi yang pertama, amanah yang Allah berikan kepada kita adalah untuk ibadah. Jadi Allah itu enggak menciptakan kita, enggak menciptakan jin kecuali kita disuruh ibadah kepada Allah. Nanti pengertian ibadah itu luas. Yang jelas salah satu ibadah yang kita lakukan adalah ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah ghair makhdhu yang lainnya. Seperti ngaji ini pada hari ini amanah nih. Ini amanah yang diturunkan dari Allah, kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah, Rasul menurunkan kepada kita sebagai umatnya. Ada juga amanah itu berupa harta. Kita ini pasti punya harta, kecil ataupun banyak, sedikit ataupun banyak, pasti punya harta. Ada orang yang dikasih harta banyak sampai menjadi kaya raya. Ada orang yang dikasih harta sedikit sehingga tercukupi. Ada juga yang dikasih harta sedikit sampai dia disebut dengan susah atau miskin. Yang penting pasti dia dikasih harta sebagai amanah. Nah, harta ini itu disebutkan sebagai titipan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak ini adalah zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan dunia. Nah, harta yang kita miliki ini itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak dia punya harta, semakin banyak tanggung jawabnya. Akan ditanya satu-satu, dari mana harta ini dan untuk apa harta ini. Dan itu yang telah dijelaskan, ada namanya di yaumil hisab. Ini amanah. Sekecil apapun harta yang kita punyai, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya amanah harta. Ada juga dikasih amanah anak. Kadang-kadang kalau kita ngomong nih, alhamdulillah anak saya lahir nih laki-laki, saya dikasih amanah sama Allah, dia ini amanah. Berarti kita dikasih kepercayaan sama Allah, dititipin oleh Allah anak amanah. Nah, anak ini tergantung kita. Kalau kita didik dengan baik, nanti akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada anak yang kalau kita biarkan, nggak dididik, itu akan menyeret kita ke api neraka. Ada kisah nih, ada bapaknya ahli ibadah. Dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, pokoknya luar biasa ibadahnya. Tapi dia punya anak, dia biarin, nggak pernah diajak sholat, nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah diajak ibadah. Oke, dicuekin aja. Sampai akhirnya ini orang tua ini meninggal dunia dan dengan ibadahnya dia masuk surga. Sedangkan anaknya yang dibiarkan begitu saja sebagai amanah, akhirnya anak ini terbengkalai, akhirnya jadi ahli neraka. Nah, anak ini protes, ya Allah, saya waktu di dunia nggak pernah disuruh sama bapak saya untuk sholat. Saya ini nggak pernah disuruh ibadah, dibiarkan saja. Nah, anak ini nuntut, enak banget bapak masuk surga, saya neraka. Itu bapak yang udah enak-enak di surga bisa jadi diseret ke neraka.
karena anak. Makanya kalau kita punya anak nih, ke dalam Al-Qur'an berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Makanya kalau kita masuk surga jangan sendirian. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, kalau punya cucu ajak cucu kita masuk surga bareng-bareng. Kan enak tuh. Kita nggak mungkin, kadang-kadang kita mikir di sendiri, masuk surga sendiri. Kita punya istri, punya anak, punya keluarga yang juga kalau bisa kita ajak rame-rame masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu menggunakan kalimat qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi bukan hanya sendiri tapi keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi amanah. Ada lagi amanah ini berupa jabatan, kedudukan. Ini kan kadang-kadang orang dikasih jabatan girang, bener senang, mungkin menghasilkan gaji, ada dapat tunjangan begini, wah dia dikasih amanah jabatan, senang. Itu ketika sahabat Ali mendapatkan amanah jadi khalifah, dia mengatakan begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Saking beratnya itu amanah. Sebab amanah ini juga adalah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sebagai kepala keluarga ini amanah. Yang juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ini hidup di dunia, amanahnya, memegang amanahnya bagus, dijaga keluarganya, dijaga istrinya, dijaga anak-anaknya. Kalau dia punya jabatan dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau dia punya harta dipergunakan sebaik-baiknya. Pokoknya luar biasa. Kemudian dia meninggal dunia, maka kita sebut dengan ahlul khair, ahli kebaikan. Dan nanti kalau kita meninggal, kita akan disaksikan dengan sebutan ahlul khair. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang ketiga adalah tanda orang itu baik adalah silaturahmi, suka silaturahmi. Ini saya pernah sudah menyampaikan fadilah atau kelebihan orang yang suka silaturahim. Ada 5 nih. Jadi keuntungannya ada 5. Yang pertama adalah li'annaha ridallah. Jadi kata Nabi, keuntungan yang pertama itu mendapatkan ridho Allah. Kita datang ke mushola, salah satu niatnya adalah itikaf di mushola ini. Kedua, niat silaturahmi, ketemu dari sono ketemu di sini, orang yang sono pojok ketemu di sini, dari ujung ketemu di sini, dari ujung lagi ketemu di sini, ketemu nih ketika sholat berjamaah, ketika lagi ketemu juga silaturahim. Nah, ketika ketemu, disitulah turun ridho Allah. Jadi ini kita alhamdulillah mudah-mudahan dapat ridho Allah. Itu yang namanya ridho Allah itu nggak sembarangan. Ada orang ibadah kepada Allah tapi Allah baridho. Ada. Jadi kalau kita ibadah itu nggak dapat ridho Allah, percuma. Tapi ada salah satu kegiatan yang di situ turun ridho Allah adalah silaturahmi, ketemu dengan saudara, salaman. Nanti banyaklah keutamaannya. Nah, yang paling penting adalah mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, li'annaha parhul malaikah. Keuntungan silaturahim adalah parhul malaikah. Malaikat girang. Apa girang? Senang banget. Jadi malaikat itu senang banget orang yang suka silaturahim. Saking girangnya malaikat berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa Allahumma gfirlahu warham. Terus dia doa sampai kita bubar.
Maknanya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Terus berulang-ulang sampai kita bubar. Selesai silaturahim, bubar, itu doa malaikat diijabah. Makanya itu nggak tanggung-tanggung ya doa malaikat, ya Allah ampunilah dia. Akhirnya kita mendapatkan ampunan Allah, dosa kita hilang habis fokus dengan doa malaikat. Bahkan mendapatkan rahmat Allah dengan doa tadi, warhamku ya Allah, rahmatilah dia. Bahkan disebutkan misalnya bapak si A, ya Allah ampunilah si A, rahmatlah si A, sampai disebut namanya. Ini berapa orang nih disebutin atau malaikat? Apa itu malaikat? Ya Allah ampunilah dia, ya Allah si A, rahmatlah si dia si A. Tuh. Kalau ada 10 disebutin, ada 20 disebutin, sampai 100 orang disebutin satu orang itu. Satu, maka menggunakan kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu satu-satu. Nah, makanya luar biasa, jangan pernah bosan silaturahmi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia akan mendapatkan tausi'ur rizki, akan mendapatkan rezeki yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi ini, bahkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahmi. Nah, yang keempat itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita orang yang sudah tiba-tiba ditakdirkan umurnya pendek, kemudian dia silaturahim sama saudaranya. Akhirnya berkat silaturahim itu kemudian dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Pernah ada kejadian itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada anak muda ingin menikah. Besok menikah, sorenya menghadap Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ketemu dia Nabi Ibrahim, besok jam 8 pagi saya akan nikah, tolong hadir dan doakan kami karena kami akan menjadi suami istri, doakan. Kemudian selesai pamit nih sama Nabi Ibrahim, pulang anak muda, datanglah malaikat Ijra'il. Kata Nabi Ibrahim, dia malaikat Ijra'il, ada apa ya? Ini saya mau ngasih tahu, itu tadi anak muda itu besok mau nikah ya. Iya, dalam catatan saya nih, nanti malam jam 12 malam itu akan dicabut nyawanya, dia bakal meninggal termalu. Kaget kata Ibrahim, ya Allah kasihan amat ya, dia udah minta izin, minta doa, besok pagi saya harus datang menyaksikan pernikahannya, tapi catatannya dia bakal meninggal. Itu Nabi Ibrahim dilema, apakah dikasih tahu nih anak muda ini apa enggak ya, gitu ya. Sebab salah kalau dikasih tahu sedih dia, masih biar buru-buru nikah kan, udah langsung aja malam nikahin sebelum dia meninggal dunia. Tapi Nabi Ibrahim udah, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya besok saya akan datang, karena catatan malaikat Ijra'il dia bakal meninggal jam 12 malam. Besok dia datang ingin melihat jenazahnya. Kalau kita kira-kira ingin nyelawat, karena catatannya adalah bakal meninggal dunia. Pagi-pagi datanglah Nabi Ibrahim ketemu anak muda ini di rumahnya. Ternyata ramai di rumahnya. Itu Nabi Ibrahim sedih, ya ini meninggal dah. Kemudian pada kumpul. Ternyata semuanya tamunya pada tersenyum, pada girang, pada gembira. Lah itu kan gembira. Ternyata anak muda ini masih hidup. Nah, ini malaikat gimana nih? Katanya dicabut nyawa jam 12 malam semalam, ini masih segar bugar. Kemudian akhirnya dia nggak banyak nanya, langsung dinikahkan nih anak muda ini. Selesai nikah ditanya,
sama Nabi Ibrahim, ya anak muda, sebenarnya engkau itu didaftar oleh malaikat Israel. Semalam itu dicabut nyawamu karena datanglah malaikat Israel setelah kamu pergi pamit. Kok sampai hari ini kamu seger buger? Apa yang kamu lakukan kemarin itu? Nah, ya Nabi Ibrahim, setelah aku pamitan kepadamu, aku silaturahmi kepada siapa? Kepada paman-pamanku, kepada bibi-bibiku, kepada keluargaku. Undang juga dia, undang tuh. Mohon restu supaya dilancarkan urusannya dalam suatu pernikahan. Dia silaturahim tuh. Bahkan dia juga ngasih sedekah sama beberapa orang orang-orang yang dikatakan fakir miskin. Dia silaturahim tuh, keliling, baru dia pulang mempersiapkan pernikahannya. Nah, boleh jadi dengan silaturahim ini yang tadinya dia umurnya pendek dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keuntungan orang yang silaturahim adalah dipanjangkan umurnya. Dan yang kelima, orang yang suka silaturahim adalah tausiul qabri, akan diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bosan untuk silaturahim. Ada 5 keuntungannya. 1, tadi mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, dapat doa dari malaikat. Yang ketiga, akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang keempat, dipanjangkan umurnya. Dan yang kelima, akan diluaskan kuburnya kalau kita telah meninggal dunia. Itu kalau suka silaturahim, maka dia berhak mendapatkan ahlul khair. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam Hasan Basri, orang yang disebut dengan ahlul khair adalah wakilatil fakhri wal khailai. Orangnya itu sedikit bermegah-megah, enggak sombong, wal khailai, dan sedikit berhayal atau berprasangka. Jadi ini kita dalam hidup ini kadang-kadang bermegah. Ada orang yang emas ditaruh sini leher, pokoknya megah-megah. Itu kadang-kadang menyombongkan dirinya. Nah, orang yang al-khair itu ada orang yang sederhana, orang yang tidak menonjolkan kekayaannya walaupun dia kaya, orang yang tidak berprasangka buruk, bahkan dia tidak punya hayal-hayalan yang berkelebihan. Dia qanaah, menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang itu bermegah-megah, menyombongkan dirinya, menontonkan kemewahannya, ada gitu. Itu seolah-olah dialah yang paling kaya. Tapi kalau orang-orang yang sederhana, biasa-biasa aja tapi ibadahnya luar biasa, itu boleh jadi dia adalah ahlul khair. Makanya banyak tuh ada orang yang biasa-biasa aja, ketika dia meninggal dunia putus khotimah. Dia biasa-biasa aja, ibadah biasa, bajunya biasa aja, pakaian biasa aja, pokoknya dari segi penampilan biasa-biasa aja. Tetapi luar biasa ibadahnya kepada Allah. Ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang nyelawat, orang yang menyesalinya, orang yang menangis. Kemudian ketika disaksikan, ishadu ala hajil janajah minal khair, ramai-ramai menyebut al khair, nyaksiin, karena memang dia orang yang sederhana dan tidak menunjukkan kemegahannya dan tidak berprasangka buruk kepada saudaranya. Yang kelima, warahmatud du'afa. Nah, ini urusan kemanusiaan. Apa itu? Kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Du'afa ini boleh kategori orang fakir, orang miskin, orang susah. Bisa jadi orang yang usia lanjut, bisa jadi orang-orang yang enggak berkecukupan, dan dia itu kasih sayang kepada mereka, suka bantu, suka memberikan rezeki dari kelebihannya rezeki, walaupun enggak banyak tapi dibantu. Orangnya kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Ini kadang-kadang kan kita berteman sama orang-orang kaya. Kita berteman orang kaya, orang-orang yang susah itu, dia orang susah, enggak bakal
menguntungkan kita. Kalau kita kan kalau ketemu orang kaya, kita kadang-kadang dia akan keuntungan. Nah, kalau kita berteman ini, kalau bisa dengan orang-orang yang susah, orang duafa. Sebab orang-orang duafa ini, kalau dia berdoa kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kasih nih orang susah, nih ya nggak banyak, 50.000 dia senang banget dah. Ketika dia senang, hatinya senang nih, namanya idkhalus surur ala qalbil mu'minin, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang mukmin. Sedekah itu sedekah, dan ketika dia berdoa, saya senangnya doanya diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-5. Yang ke-6, wa badlul ma'rufi, itu mengerahkan kebaikan-kebaikannya. Jadi semua potensi kebaikan dikerahin. Barangkali dia punya harta, punya kelebihan harta, dikerahin tuh, dikasih tuh. Walaupun dia ngasih sebutir kurma kepada saudaranya, itu akan dinilai ibadah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sabda, man at'ama akhahu hatta yasba'ahu, siapa yang ngasih makan saudaranya sampai kenyang, wa wasaqahu hatta yaryahu, dan ngasih minum sampai hilang hausnya, ba'adahullahu minan nar sab'ata khonadiqah, maka akan Allah jauhkan dari api neraka 7 jarak dengan neraka. Apa tuh khonadiq? Ma baina khondaqaini khamsuna mi'ata amin. Jarak satu khondak itu adalah 500 tahun jaraknya. Tuh. Itu luar biasa. Sampai kalau kita ngasih makan kepada saudara kita yang sedang lapar sampai dia kenyang, ngasih minum saudara kita sampai dia hilang hausnya, itu Allah jauhkan kita dari neraka sepanjang 500 tahun perjalanan itu. Nah, ini dikali 7 berapa dah? Berarti betapa luar biasanya itu kalau kita memberikan makanan. Itu soal makanan, belum yang lainnya. Ngasih kebaikan-kebaikan kepada saudara kita, itu akan jadikan kita sebagai hijab, kita akan dihindari dari siksa api neraka. Nah, kita punya potensi kebaikan banyak, ada harta, ada tenaga, ada juga barangkali jabatan, ada juga barangkali kedudukan. Kita mampu semampu-mampunya kita kerahkan kebaikan kita untuk orang lain. Maka kalau kita meninggal dunia, kita akan disebut ahlul khair. Yang terakhir kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang itu akan disebut al-khair adalah wa husnul khulqi, punya akhlak yang baik. Walaupun dia enggak punya harta, walaupun dia enggak punya jabatan, walaupun dia enggak punya ilmu, walaupun dia enggak punya apa-apa, tapi akhlaknya baik banget. Sopan, santun, pokoknya luar biasa akhlaknya. Kalau dia meninggal dunia, orang gak ngeliat hartanya, orang gak ngeliat jabatannya, orang gak ngeliat rumahnya, orang gak ngeliat pekarangannya, orang gak ngeliat wah semuanya. Yang dilihat apa? Akhlaknya. Pasti orang ini langsung disaksikan ahlul khair karena ngelihat akhlaknya. Ya. Itulah tanda-tanda orang itu ahlul khair. Tanda-tandanya adalah apa? 1, jujur dalam ucapan. Yang kedua, suka melaksanakan amanah. Yang ketiga, suka silaturahmi. Yang ketiga, tidak menyombongkan kemegahannya, kekayaannya. Yang kelima, membantu kasih sayang kepada orang-orang yang susah, orang duafa. Kemudian yang keenam, mengerahkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Yang terakhir adalah akhlaknya baik, husnul khuluqi. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi baik buat kita. Kita nanti akan meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, kita akan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jadi jenazah.
Dan kita nanti kalau kita melakukan ini semuanya akan berhak mendapatkan saksian ahlul khair. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan banyak sekali nih tetangga kita yang sakit, kurang sehat. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Juga yang sedang punya masalah, punya problem, punya urusan, kita doakan. Yang punya masalah, punya urusan dilancarkan, dimudahkan dalam urusan-urusannya. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jiniyah wa ala kulli niyatin shaliha ma'assalamah wal barakah was shifa wal hidayah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qulai karim karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukabiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzil karim wa li ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa taqabbala wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.